ya. Memori kita kan banyak ini, memori memikirkan rumah tangga, memori memikirkan istri yang selalu minta uang, ya, maaf Bu Neti ya. Jadi untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan aman-aman aja ini. Ibu-ibu peserta diklat ini kan gajinya uang dia, gaji suaminya uang dia juga gitu ya. Nah oleh karena itu mari kita kamarkan ini Pak, ada 3 kamar besar. 3 kamar besar di prinsip kerja EPI. Langsung begitu nanti ke siswanya. Coba kamar pertama adalah electronic control system. Jadi ada kamar di sana. Kamar kedua adalah fuel system. Ya. Kemudian kamar ketiga adalah air induction system. 3 kamar ini. Baru kamar-kamar ini nanti kita lihat siapa sih penghuni kamar ini kan itu ya. Nah ada di sini Pak. Itu yang di slide ini. Slide pertama prinsip kerja EPI. Ini kita lihat kontrol electronic control system, ada fuel system, air induction system. Kalau begitu apa maknanya ya Bapak-bapak dan Ibu guru? Saya ajak sekarang berlogika ini ya. Jadi ini sekarang kalau begitu berarti udara dan bahan bakar kan ini nih, kunci utamanya kan di situ nih. Ada udara, ada bahan bakar. Oke, kita setting pikiran kita kepada kerja motor bakar. Adanya 3 elemen, maka terjadilah proses pembakaran. Terus kita lihat, tenaga panas, tenaga termis dirubah menjadi tenaga mekanis. Berarti antara bahan bakar dan udara inilah yang akan diatur, dikontrol dengan tepat oleh siapa? Oleh si elektronik itu gitu loh. Yang disebut si ECU gitu ya. Atau Electronic Control System, ECS, boleh. Banyak nama-nama itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, jadi hierarkis dia, terstruktur. Supaya enak penguasaan kompetensi itu oleh siswa kita gitu. Kasih 3 kamar. Ya. Kamar ini, kamar ini, kamar ini. Logikanya apa? Fuel dan air atau bahan bakar dan udara ini perlu diapain? Dicampur dengan baik sesuai dengan mendekati teoritisnya lah, 1/14,8 atau 1/15 ya, itu teoritis ya. Kalau bisa dapat seperti itu sangat bagus. Sangat bagusnya kenapa? Karena percampuran ini disemprotkan ya, digabutkan Pak ya. Digabutkan oleh injektor. Ada di sini injektor ini. Ya, digabutkan oleh injektor ini. Kenapa digabutkan? Ya Bapak Ibu ya. Kenapa digabutkan? Supaya homogenitas gitu loh. Homogenitas percampuran mengikat nih O2 dengan HC ya kan gitu ya. Rumus kimianya si bahan bakar ini kan HC ini. Kemudian ada O2. Halo, tolong mic-nya di off Pak ya. Ini kupingnya rada sakit kalau seperti itu ya. Jadi HC dengan O2 terikat dengan baik yang disebut homogenitas. Itulah yang kerjanya si injektor Pak. Kenapa ada injektor? Injektor, ya kan? Jadi benda atau aktuator yang menginjeksikan. Diinjeksikan kenapa? Digabutkan. Kenapa digabutkan? Supaya homogenitas, ikatan, terikatnya rumus-rumusnya bahan bakar dan udara itu terikat dengan baik. Oke, perbandingannya baik, tadi 1,14,8, maka terbakar pun baik Pak. Tidak kotor ruang bakar engine itu Pak, kalau Bapak buka nanti. Kepala silindernya itu bersih Pak. Ya, kalau menggunakan bahan bakar yang benar tentunya ya. Lain hal kalau tidak menggunakan, Bapak tolong kita orang-orang guru-guru ini jangan kita pergi ke hal-hal yang insidental. Ya, jadi udah disarankan misalnya pakailah bahan bakar unleaded, jadi yang tidak bertimbel. Tapi kita pakai bertimbel ya itu udah kesalahan Pak, nggak perlu dibicarakan itu. Gitu. Ya, gantilah saringan bahan bakar. Ya, ini saya bawa ini, gantilah saringan bahan bakar. Kita tidak ganti, sumbat dia ya udah kesalahan kita, human error tuh ya. Nah, jadi ini Bapak-bapak. Jadi kita lihat di sini ada fuelnya, ada fuel pumpnya, ya kan? Jadi di sini ada di kamar-kamar yang kedua ini, di fuel ini ada fuel pumpnya, ada fuel filter, ada cold start injector, ada pressure regulator, ada injektor. Ya, kemudian di air induction system ini ada air filternya, air flow meter, ada throttle body, ada air valve, ada air intake chamber, ya kan? Ada intake manifold dan silinder. Di diskusi Bapak udah bagus-bagus kok, saya lihat tuh, saya baca itu.
Ya, saya buka, saya lihat, oh bagus-bagus ini. Walaupun ada sedikit meleset-meleset lah gitu ya. Mungkin enggak apa-apa, itu tidak masalah itu di diskusi itu. Kemudian di kontrol sistemnya kita lihat, di sini ada kontrolnya, ada sensornya, ada ignition signal dari RPM, ya Pak ya. Jadi ignition signal yang dari engine RPM, ya dikirim semua itu ke ECU. ECU inilah yang mengatur semuanya nanti seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan di sini. Basic injection control ya, pengontrolan injeksi dasar. Coba kita lihat di sini Pak, alurnya. Ini semua juga sudah saya lihat sudah cukup intens di dalam diskusi, walaupun barangkali belum semua terlibat aktif, mungkin karena faktor sinyal ya, banyak faktor barangkali yang mempengaruhi jauh dari ini sehingga tidak gampang masuk di ya apa kita di daring kita gitu ya. Di sini kita lihat air cleaner, air flow meter, detection of intake of air volume, pendeteksinya. Jadi dideteksi ya, air flow meter ini, ini air cleaner Pak. Tolong ini ya, ini air cleaner gampang disebut ini, penyaring udara. Terutama di negara kita Pak. Di negara kita ini yang punya 2 musim. Ya, terutama musim kemarau. Musim kemarau udara sangat kotor. Ya, apalagi di daerah kita misalnya aspalnya nggak bagus, banyak debu. Ya, jadi air cleaner ini sangat berperan penting. Jangan dicoba-coba ini tidak dibersihkan atau tidak diganti pada waktu yang tepat. Untuk episistem ya, ini akan berpengaruh banyak Pak terhadap injektor, terhadap sensor-sensor yang lain nggak bisa mendeteksi dengan baik. Nah, dikatakan di sini air cleaner ini, Bapak dan Ibu, udara disaring masuk, kemudian dideteksi jumlah bahan bakar yang masuk ini oleh satu sensor atau flow meter, air flow meter. Kemudian dikirimlah sinyal-sinyal ini ke ECU. Kemarin kan saya katakan ya, yang dikirim ke ECU itu analog Pak. Analog itu dikonverter menjadi digital. Ada di dalam ECU-nya sendiri, nggak perlu, itu hanya kita tahu bagaimana proses terjadinya. Dia sinyal ini dalam bentuk analog, ya, dan dikirim ke ECU. ECU akan mengubah ini menjadi digital supaya bisa diproses menjadi perintah nanti ke injektor ini. Kita lihat di sini. Jadi basic injection volume ini perintahkan injektor. Sementara Pak, coba Bapak lihat gambar ini ya. Mudah-mudahan Bapak bisa melihat kursor saya. Di injektor sendiri sudah standby Pak, fuel pressure sudah standby di sini. Jadi bahan bakar bertekanan tertentu sesuai dengan spek engine sudah siap Pak. Sudah siap ini. Tinggal dibuka jadi gitu. Ya, tinggal diperintah oleh si ECU ini, ya dikasih dialirkan aliran listrik ke koil yang terdapat pada injektor, sehingga koil itu menimbulkan magnet. Magnet ini mengangkat nozzle, ada di sana needle valve, kemudian terbukalah saluran itu dan bahan bakar nyembur. Terinjeksi dia ini. Terinjeksi kemana? Ke intake manifold. Ya, terinjeksi ke intake manifold. Nanti ada juga jenisnya yang lain, yang langsung ya. Jadi gasolin direct injection. Bapak sudah jawab itu dengan bagus di LK ya. Semua rata-rata saya lihat sudah bagus. Hanya di LK 32-nya ya. Di 32-nya diminta penjelasan mototroniknya itu enggak jelas tuh. MS itu hanya 3 baris selesai. Padahal MS itu lebih rumit Pak daripada KJ-tronik, LJ-tronik maupun yang lainnya gitu ya. Oke, dari intake manifold inilah masuk itu udah disebut di sini Pak, air fuel mixer, campuran udara dan bahan bakar. Karena tadi dari injection masuk ke intake manifold, udara pun dari air cleaner masuk juga ini, bercampurlah dia di sana Pak. Ya, bercampur di intake manifold dengan kondisi siap. Begitu katup, ya Pak ya, tolong ya. Begitu katup masuk, membuka masuk dia langsung.
Tidak butuh waktu panjang, Pak. Tentunya ini disesuaikan dengan RPM ya. Apalagi dia sudah pakai PPPI. Jadi katup pun bisa dirubah sesuai dengan load, sesuai dengan RPM, engine itu sendiri. Ini semua bisa disesuaikan, dikompakkan sampai ke pengapian, ya ignition. Itulah yang disebut sebetulnya engine management system. Ya, jadi saya masih teringat yang dikatakan Pak Nop waktu di awal-awal, ya EP tidak sama dengan EMS, EMS itu sangat luas ya. Engine management system itu luas sekali Pak, ya. Jadi ini cuman kalau kita bicara yang luas itu sekaligus, saya yakin ini blunder juga. Kita coba ambil satu-satu gitu loh. Sekarang ini di pertemuan daring kita angkatan pertama ini, kita coba dengan electronic fuel injection-nya. Oke ya. Saya lanjutkan ya, itu penjelasan dari slide ini. Kita lanjutkan, ini sederhana sekali ya, supaya barangkali tergambar, Bapak nanti kepada siswa kita juga, ya bahwa aliran udara itu seperti ini. Ada yang, kalau ini yang paling basic lah ya, dikontrol oleh kaki ini, dikasih di sini ada tuas, ya mungkin ada kabel, ada non-wire, dan lain sebagainya, itu perkembangan-perkembangan ya. Perkembangan-perkembangan teknologi ini tidak bisa di-stop. Ya. Nah, hanya mau dilihat di sini, air itu mengalir, masuk, di sini ada measuring plate, ya measuring plate, ada air flow meter. Kenapa? Jadi kemarin juga sudah diterangkan ini, ada di sini plat di dalam ini, kalau dibelah Pak. Kalau Bapak nanti potong, ada di sini plat pengukur. Plat pengukur ini disambungkan dengan potensiometer. Potensiometer ini nanti yang menentukan berapa derajat pembukaan measuring plate ini. Sinyal itu dikirim ke ECU, memberitahukan bahwa kondisi udara yang lewat ini sekarang guru-guru otomotif ini banyak berduyun-duyun, kira-kira begitulah ya. Nah, sedikit berduyun-duyun, banyak berduyun-duyun, setengah berduyun-duyun. Nah, kira-kira kalau dia analogikan, kan anak juga dianalogikan ke siswa kita supaya senang dia. Jadi ibaratkan ini ada bebek yang diangon di sawah gitu ya. Bebeknya ada yang bebeknya 10, banyak. Nah, itu yang dikontrol oleh si measuring ini, dikirim ke ECU, ECU akan memerintahkan nanti bahan bakar berapa banyak. Oke ya. Nah, kita lihat di sini lagi yang di bawah ini low RPM. Pada putaran lambat, throttle ini menutup. Throttle ini menutup berarti artinya ya udara yang masuk ke dalam pun masih di dalam taraf minimum ya, karena low speed. Nah, maka kita lihat udara itu mengalir dari sini nih. Ya. Dari saluran ini udara, supaya tetap harus ada akomodasi udara masuk. Ya. Begitu high speed atau heavy load, artinya RPM-nya sudah tinggi dan bebannya sudah besar, artinya throttle ini sudah bergerak terbuka. Ya, bergerak terbuka, di dalam ini ada kepakuman negatif pressure. Negatif pressure ini akan menyedot udara masuk, akan tersentak juga ini plat meternya ini, plat pengukur ini terbuka, dan dia mengirim sinyal yang kemarin itu loh Pak, ingat ya, P1, P2, P3 yang dicontohkan Pak Junus tuh. Ya, dia mengirimkan sinyal ke ECU, maka ECU akan mengontak si injektor, agak lama Anda karena banyak udara masuk nih, kira-kira begitu. Jadi memang bagus sekali teknologi ini ya. Teknologi ini sangat membantu semuanya. Dengan demikian kan artinya kita mencoba menggunakan bahan bakar ini, bahan fosil ini sesuai dengan porsinya gitu loh Pak. Sehingga bahan bakar ini tidak terlalu mahal gitu. Kalau misalnya diambil seperti karburator sebentar habis Pak. Susah kita mencarinya nanti. Oke, lanjut. Nah, ini aliran bahan bakarnya seperti ini. Jadi ini di dalam modul Bapak seperti itu ya, dari modul ini ya kita ambil. Jadi kita hanya suarakan aja. Jadi di sana aliran bahan bakar tadi, aliran udaranya, ini aliran bahan bakar nih. Ada fuel pump. Nah ini, Bapak-bapak semua saya ingatkan kembali. Relik pellet, kalau bicara relik pellet Pak, relik pellet yang diminta di LK kita waktu itu adalah relik pellet yang dipakai oleh fuel pump gitu ya. Bukan relik valve secara umum yang digunakan di sistem gas, sistem aliran hidrolik, ya. Malah kadang-kadang ada yang menjelaskan di oli, pompa oli gitu.
Jadi bukan itu, tetapi yang diminta adalah relief valve yang ada di sini. Ini fuel pump yang in-tank ya. Ada juga yang di luar, tapi kebanyakan in-tank ini. Ya. Nah, jadi ya kemudian ini ada pompa, tentunya ya ada fuel filter. Tetap harus dijelaskan seperti ini ke siswa kita, Pak. Alah, filter ini apa sih? Jangan Pak. Ini namanya juga filter, Pak. Filter penyaring, fuel filter. Mutlak harus ada ini. Mutlak harus diganti pada saat waktunya harus sudah diganti. Jangan udah disuruh waktunya diganti, dibuka diketok-ketok. Jangan, Pak. Ya, diketok-ketok ganti aja lah. Diganti harganya nggak seberapa, kuat nanti 2 tahun baru ganti lagi misalnya. Ya, daripada kita disengsarakan oleh mobil ini nanti di jalan ngadat. Satu, kedua bahan bakarnya kotor ya, sehingga tenaga tidak bagus. Nah, kemudian kita lihat bahan bakar ini ada pressure regulator di sini. Yang kemarin juga sudah kita terangkan, pressure regulator ini memelihara tekanan itu stabil. Inline fuel line-nya. Jadi agar tekanan bahan bakar ini stabil, dia dijoinkan dengan intake manifold. Ya, saling berimbang dia dengan tekanan bahan bakar dan juga dari pompa, dan juga nanti ada sambungan selang ke intake manifold. Ya, jadi dia juga akan mengakomodasi bagaimana tekanan yang terjadi di manifold, yang saya sebut negatif pressure atau kevakuman. Kemudian bagaimana tekanan pompa, kedua-duanya harus stabil sesuai dengan spek yang diinginkan. Oke, nah injektor ini nyembur nih. Nah injektor ini nyembur Bapak-bapak, saya ulangi lagi. Tidak asal sembarang nyembur ini, ada syaratnya dia. Ya, ada injektor tester. Ya, injektor tester, Bapak-bapak dan Ibu, apabila mau mengukur tekanan daripada injektor ini, maka terlebih dahulu cleaning dulu. Selalu ada di situ cleaning ya, bersihkan. Kenapa di cleaning dulu? Takutnya ada kotoran yang ada di needle valve, di seatingnya, ya partikel-partikel kecil yang nanti mengganggu, seolah-olah terganggu injektor ini, padahal karena itu. Jadi selalu dia minta cleaning dulu, cleaner. Jadi alat itu akan di-on-kan, di-clean, maka dia akan dibersihkan ya, dibersihkan. Setelah dibersihkan baru kita tes. Ini injektor ini harus mempunyai daya sembur yang bagus. Ini bahasa sederhana saya buat ini. Daya sembur. Daya semburnya itu bisa kita lihat dari tekanannya, dari bentuk semburannya, kemudian leg buy-nya. Leg buy-nya itu kebocoran, Pak. Jadi apabila sudah tidak menyemprot, mestinya di permukaan injektor itu kering. Tidak boleh basah, apalagi menetes. Ya, sudah umur 70 tahun untuk menetes dia. Jadi injektor harus diganti itu. Ya. Jadi ya Bapak-bapak Ibu ya, jadi injektor ini juga harus dicek di situ. Ya. Diperiksa di situ. Bagaimana kita mengetahui itu? Ya dipakai alat ya. Alat-alat tesnya gitu. Sebetulnya kalau Bapak misalnya mendalami apa namanya betul-betul mencintai profesinya guru TKR, bisa dibuat kok alatnya itu. Alat pengukur itu ya, tidak perlu harus beli dari kawan lama gitu ya, atau dari manalah ya. Tapi benar-benar memang harus kita apa namanya, kita satukan dengan diri kita cinta dengan profesi kita itu, sehingga kita bisa mencari jalan keluarnya, bisa kita menggepernya gitulah. Karena kalau beli semua Pak, bangkrut juga tuh nanti duitnya habis. Ya. Apalagi teman-teman di swasta ini. Oke, baik, saya pikir itu lanjut. Ini deteksi polusi udara masuk. Nah, mendeteksi tadi kan. Jadi di sini Di sini Bapak dan Ibu, EP tadi kan ada tadi ya. Ini ada EP kontrolnya. Yang dikontrol itu dua ini, amount of air and engine RPM nih. Amount of air ini maksudnya jumlah udara yang masuk dikontrol, engine RPM juga dikontrol ini. Tapi dari sini masih ignition coil ya. Tapi ada yang sudah dari crankshaft kok sekarang nih. Tapi nggak apa-apa, ini dari basicnya. Dari mana dia kontrol itu terserah Pak. Itu sesuai dengan produk. Produk-produk masing-masing merek itu berbeda-beda. Ada yang membuat PPTI, ada yang membuat nama ini, ada yang ada dari crankshaft, ada dari camshaft, ada dari coil, ada dari mana-mana.
itu forget it. Yang paling utama bagi kita adalah yang dikontrol itu apa? Adalah amount of air atau jumlah udara yang masuk kepada engine dan engine RPM-nya gitu. Kenapa ini harus sesuai Pak? Semuanya harus kompak. Ya, harus kompak di dalam melakukan injeksi di injektor itu gitu ya. Berapa lama sebenarnya injeksi ini terbuka sesuai dengan RPM dan jumlah udara yang masuk. Nah, RPM ini apa sih maksudnya ini Pak? Ignition-nya Pak. Saat pengapiannya, timing ignition yang mau dilihat di situ. Jadi kemarin kan sudah kita katakan ya di awal ada 3 elemen. Elemen air, elemen udara, elemen bahan bakar, elemen panas. Elemen panasnya itu dari engine RPM ini gitu, ignition coil. Jadi apabila memang sudah siap sekian derajat, tembak. Jadilah dia semua bahan bakar dan udara yang dikompresikan ini terbakar dengan baik dan full menjadi power. Sehingga tenaganya baik untuk mencapai 30 km per jam. Ya, nanti coba Bapak ukur Pak, bagus juga itu. Dengan siswa Bapak, ya, saya pernah lakukan juga kepada guru-guru di sini. Coba diukur yang karburator membuka throttle-nya kalau sekian RPM berapa derajat, sekian RPM, coba dilihat gitu. Itu membuat anak-anak juga baik Pak, supaya terbuka dia punya brains. Dia terbuka dia punya logika, tidak dibuat menjadi seperti robot. Pokoknya kau telan apa yang saya bilang, nggak begitu. Jadi praktek-praktek seperti itu pun perlu di-tune up itu, ya, di servis berkala gitu. Untuk anak-anak kita Pak, ya, supaya mereka semakin senang belajar. Oke, lanjut. Nah, ini tipe injeksi ya. Ada tipe injeksi ini juga sudah Bapak bahas di diskusi saya lihat. Ada yang tipe serentak simultaneous injection, tipe injeksi 2 grup, dan tipe independen. Tapi rata-rata sekarang ini sudah independen. Ya. Ini kurang N-nya ya, independen gitu. Nah, demikian memang di apanya itu, di mana Pak? Modulnya ya, modul yang belum diedit kelihatannya. Makanya juga ada O2 sensor ada di baterai. Ya, salah ketik ini ya. Belum korek. Ya, belum teredit, tapi langsung diduitkan itu. Kalau udah diduitkan selesai Pak. Itu penyakit Yudeswara itu. Jadi bikin modul apabila sudah diduitkan itu udah selesai, itu nggak akan diedit lagi itu Pak. Hanya katanya aja iya gitu loh. Lepas tanggung jawab. Jadi kalau bisa jangan dibayar dulu sebelum total diedit gitu. Nah, ini akibatnya. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya yang mau ditunjukkan di sini Pak adalah dulu ada tipe serentak yang menginjeksi terus, ada yang 2 grup, bergrup dia setengah dari jumlah silinder gitu ya. Kalau dia silinder banyak tentunya ini Pak. Kemudian ada yang tipe independen. Jadi tipe independen itu adalah setiap silinder satu, dan yang tipe 3 ini sekarang yang lagi tren ya, karena itu lebih apa ya, lebih baik ya, lebih baik sebetulnya, karena sama dengan begini Pak. Coba yang saya bawa sedikit Bapak ke gambaran diesel ya, distributor farm and inline farm pada diesel Pak ya. Ada baik buruknya itu ya. Kalau yang memakai distributor pump Pak, apabila pompa bermasalah, maka langsung nggak bisa lagi dipakai itu mesin, engine mati langsung. Ya, kenapa? Karena satu plunger untuk 4 injektor misalnya. Kalau dia 4 silinder ya, karena satu di situ Pak, plunger-nya satu itu kalau dibongkar pompa distributor itu hanya satu melayani semua. Kalau inline enggak, satu plunger, satu silinder, satu plunger, satu silinder. Jadi kalau mati satu plunger, masih ada 3 lagi, masih bisa lah sampai ke bengkel itu, walaupun goyang-goyang sedikit gitu. Kadang-kadang sampai 2 silinder pun masih bisa hidup itu. Untuk emergensi supaya kita terselamatkan sampai di tempat tujuan gitu. Ya Pak ya, jadi ini juga sama. Jadi artinya tipe independen ini dianggap yang paling baik, dan ini yang lagi tren sekarang. Loh, kenapa seperti itu Pak? Inilah sebetulnya Pak, teknik menemukan sesuatu yang terbaik, tidak one touch perfect yang saya bilang itu. Pertama ditemukan tipe serentak, kemudian dianalisis oleh para engineer. Oh, bisa dibuat 2 grup, ya, bergrup saja, bergrup. Setelah bergrup, oh bisa dibuat sendiri-sendiri. Ini menyangkut keilmuan dan juga menyangkut bisnis gitu ya. Jadi ini sudah memang sangat bagus pola pikir mereka.
bahwa suatu saat barangkali ada lagi tipe yang paling canggih suatu saat ini, ya kan? Jadi artinya tidak lagi apa namanya independen ini sekaligus di situ bersatu dengan igniter misalnya, tahu kita kan, nggak ngerti kita suatu saat lah itu. Tapi yang penting itulah tingkatan-tingkatan penemuan-penemuan sama dengan tipe KJ-Tronic, ya kan? Dari KJ-Tronic baru masuk lagi. Ya, kemudian di diskusi itu ada yang bertanya KJ-Tronic itu apakah dikontrol oleh ECU? Tidak, ya Bapak Ibu ya, tolong ini tidak di namanya juga KJ-Tronic, dia hanya ada plat pengukur ya yang diterpa dilalui oleh udara, dia yang nanti mengatur. Dia nanti yang mengatur pelanjar yang ada di distributor. Distributor ini nanti yang mengalirkan bahan bakar itu di mana yang diperlukan itu ya. Oke. Oke, pengaturan koreksi, ada namanya pengaturan koreksi, enrichment correction. Untuk menambah volume injeksi bahan bakar dengan bantuan ECU di dalam berbagai macam informasi tentang kondisi kerja mesin, misalnya suhu air pendingin, suhu udara masuk, dan lain-lain, yang memberikan masukan ke ECU dari beberapa sensor-sensor sebagai tambahan informasi tentang jumlah udara, dari pengukur jumlah udara, dan putaran mesin dari ignition coil. Maksudnya di sini, Pak, di dalam statement modul Bapak itu, maksudnya adalah, sebetulnya ECU itu tidak hanya berdasarkan ya dari air flow meter, ya Pak ya, tidak hanya berdasarkan itu. Jadi tidak hanya berdasarkan itu, dia sebetulnya menyuplai bahan bakar. Katakanlah udaranya itu stabil, segitu udaranya masuk. Ya, si air flow meter mengatakan udara masuk segini nih. Tapi ECU mengkalkulasi juga Pak bahwa load besar ini, beban penuh. Ya, beban penuh dilihat dari sensor crankshaft. Maka ECU akan mengambil kebijakan, Pak, tidak cukup lagi sekian menit, tetapi ditambah. Itu maksudnya di sini. Ada pengaturan koreksi dari berbagai input yang diterima, baik dari suhu air pendingin, ya, suhu air pendingin juga sama, Pak. Ya, coba saya tanya dulu, barangkali ada satu orang yang bisa menjawab. Kalau suhu air pendingin itu melebihi spesifikasi, salah satu aja penyebabnya, Pak. Ada yang Bapak Ibu. Ada yang bisa jawab nggak ya? Melebihinya suhunya tinggi atau rendah, Pak? Tinggi. Oh, overhead. Katup termostat tersumbat. Termostat tersumbat. Oke, boleh lah ya. Ada. Oke, yang lain ada termostat tersumbat. Tali kipas putus. Apa, Pak? Tali kipas putus. ini ekstrim ini kawan kita ini, aduh, jawabannya mantap banget ini ya. Tali kipas putus. Ya kan? Overheating Pak ya? Terdetonasi. Apa, Pak? Oke ya. Overheating. Jadi dulu lah yang sudah dijawab teman-teman itu. Oke, jadi termostat macet. Ya, ini nggak tahu kenapa macet termostatnya gitu ya. Nah, jadi yang paling cepat tersensor sebetulnya adalah Pak campuran kurus, Pak. Ya, itu cepat tersensor itu. Campuran kurus lambdanya akan tinggi itu. Ya, campuran kurus lambdanya nanti kita lihat apakah di normal atau tidak. Satu, ya, kedua, campuran kurus akan mengakibatkan knocking, Pak. Jadi ada juga sensor knocking, Pak. Knocking sensor itu ada. Jadi dari blok, di blok engine itu nanti Bapak lihat di situ ada satu knock, ada sensor yang menyensor terjadinya knocking di dalam silinder. Knocking ini biasanya ya terjadi adalah di EPI ya, di EPI Pak, bukan di karburator ya. Di EPI itu adalah akibat campuran kurus. Kalau pengapian dia hampir cepat sekali Pak. Kalau di dalam karburator kan bisa juga karena pengapian terlambat atau terlalu cepat. Tapi di EPI ini kita dicampuran aja. Nanti di ECU-nya di EMS-nya baru kita lihat ya. Nah seperti itu maksudnya. Jadi pengaturan koreksi, enrichment correction ini di dalam EPI system diperlukan adalah mendapatkan informasi dari seluruh sensor, pertimbangan controller, pertimbangan ECU untuk memberikan bahan bakar yang lebih atau kurang adalah tidak hanya berdasarkan air flow meter gitu loh. Itu maksudnya di sini Pak. Supaya apa? Supaya kita aware. Supaya anak-anak siswa kita aware tidak hanya kepada satu sensor.
bahwa seluruh sensor ini sangat berpengaruh ke dalam engine management system, kira-kira begitu. Ya, lanjut. Perlengkapan tambahan auxiliary device nih ya. Jadi air flow meter di sini ignition coil ya, udah saya yakin Bapak pun sudah mendiskusikan ini banyak. Jadi water temperature sensor, intake air temperature sensor, throttle position sensor, ignition switch, baterai, oxygen sensor. Oxygen sensor ini pun sebenarnya hanya some model aja ya, tidak semua juga model engine menggunakan itu. Ya. Jadi some model. Ini juga sebetulnya Pak, waktu itu juga ada sebetulnya ya. Ada yang diminta feedback gitu ya. Ada feedback ya, feedback terhadap ECU agar ECU bisa memperbaiki campuran dan lain sebagainya. Itu feedback itu sebenarnya dari oxygen sensor aja gitu ya, dari lambda Pak. Jadi itu dikasih kondisi gas buangnya seperti ini. Makanya Pak, bapak-bapak guru otomotif, waktu dulu ingat nggak di mall-mall itu para ATPM atau bengkel-bengkel besar datang ke mall, dia bilang periksa emisi gratis ya kan, gratis. Kenapa? Begitu nanti diperiksa oksigen dilihatnya, oh ini campuran Bapak punya keluaran ini boros nih Pak, oh iya, oh ini harus diganti, nah yang gantinya ini duitnya gitu loh. Jadi anak-anak pun Pak, sebenarnya bapak-bapak di sekolah, terutama teman-teman saya SMK yang sudah menjadi teaching factory, ya Pak ya, sudah masuk di dalam SMK revitalisasi, ya sudah ada di sekolah Bapak teaching factory itu Pak. Mestinya Bapak yang paling mudah itu adalah memeriksa emisi gas buang kalau sudah punya alatnya. Gratis saja Pak, nanti efeknya yang bayar. Oh ternyata ini udah boros bahan bakar, oh ternyata ini udah kotor udaranya, ganti saringannya, ganti ininya, maka itu yang dibayar Pak, bayar servisnya gitu. Karena kalau untuk memeriksa gas buang kan tidak terlalu sulit sebetulnya ya. Ini tekniknya, bapak juga harus tanamkan itu ke anak-anak kita Pak. Bapak coba berikan karakter itu ke anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini betul-betul sebetulnya kan kita guru ini chef ini Pak, juru masak gitu ya. Juru masak yang paling cilakanya yang kita masak ini anak manusia ini, mulia sekali ini. Jadi kalau kita salah memasak Pak, dosanya tambah-tambah itu. Ya. Jadi ini yang barangkali perlu juga Bapak tidak hanya melulu memberikan materi-materi itu, tetapi coba pikirkan, apalagi saat sekarang ini pemerintah membuka pintu lebar-lebar, hai SMK-SMK yang mau maju, kita buka dengan TEPA, ya teaching factory. Ya. Nah TEPA nyuci mobil boleh aja, tapi kan ada satu lagi pekerjaan yaitu memeriksa emisi gas buang gitu ya, bekerja sama dengan bagian dinas lingkungan hidup Pemda gitu ya. Jadi tolong ini bapak-bapak dan ibu seperti itu kita lihat di sini. Jadi basic injection itu Pak, jadi basic injection volume itu tadi ditambah enrichment correction tadi yang koreksi ya, yang koreksi campuran tadi ya, yang koreksi campuran tadi, penambahan waktu atau tambahan bahan bakar tadi, itu dua-duanya ini ditambah untuk memenuhi kebutuhan daripada engine yang disuplai oleh injektor. Nah, enrichment correction ini diperoleh oleh EP dari switch ini, auxiliary ini gitu. Ya, dari sensor-sensor itu, Bapak-bapak ya. Jadi dari sensor-sensor itulah dia terima seluruh masukan, maka diputuskanlah oleh si EP Tamala ini, EP ECU ini, bahwa mengatakan harus dilakukan enrichment correction. Itu artinya enrichment correction. Mana tahu nanti ada soal terakhir, apa enrichment correction? Apa itu gitu ya. Enrichment correction adalah penambahan jumlah bahan bakar dari basic injection volume akibat dari sensor-sensor tambahan yang ada pada sistem engine management system. Tuh dia ya, saya pertegas lagi di situ. Oke Pak, katup udara tambahan ini terdapat dua peralatan tambahan untuk mengoreksi perbandingan bahan bakar dan udara yang tidak dikontrol oleh ECU adalah yang berikut ini, tidak dikontrol oleh ECU ya. Jadi ini adalah dari kolam ya Pak, dari air pendingin ini ya. Jadi nanti di sini pakai wax ini ya, ada waxnya ini. Jadi dia mengembang, mengempis, membuka dan menutup katup ini ya Pak ya.
sederhana lah, tidak terlalu sulit. Saya yakin dan di diskusi itu pun ini hanya supaya Bapak semakin kuat aja semua. Di diskusi itu udah saya baca, saya sudah buka Pak, bagus-bagus itu diskusinya itu, luar biasa teman-teman saya guru ini, ya kan? Guru otomotif ini mestinya bisa kaya mereka ini di sekolah kalau dibuka TEPA-nya jalan dengan baik gitu ya. Bisa makmur, lebih makmur lagi gitu. Karena saya lihat bagus-bagus Pak, bapak-bapak itu ya luar biasa, yang muda-muda, yang juga senior-senior tuh. Oke lanjut, ini yang terakhir tadi. Jadi sebelum saya serahkan ke Pak Yunus, ini Pak ya, selamat akhir kegiatan pembelajaran 3 sampai di situ di modul Bapak. Ya sampai di situ di modul Bapak, jangan dulu kemana-mana, itu aja dulu kita lahap. Ya selamat bertemu kembali pada PC yang akan datang pada kegiatan pembelajaran 4. Ya, pemeliharaan sensor. Ini judulnya nanti di 4. Pemeliharaan sensor-sensor. Nah ya, nah sekarang kita masih ada di sini terakhirnya di dalam modul Bapak. Ya saya ambil dari situ, tetapi kalau misalnya perlu ada pendalaman-pendalaman nanti, saya yakin Pak Yunus juga masih ada tayangan-tayangan, atau nanti setelah Pak Yunus buka sesi diskusi, bisa kita tayangkan lagi mungkin yang lain. Ya, jadi kita punya banyak juga sebenarnya bahan tayang ini, ya selain, tetapi yang paling utama menurut saya yang harus kita must be kompeten adalah apa yang ada di modul, Bapak-bapak ya. Jadi kalau saya analogikan komandan-komandan, kalau saya analogikan Bapak-bapak di sini adalah mari kita beresin dulu rumah tangga kita, baru rumah tangga orang lain. Ya. Jadi rumah tangga kita itu yaitu modul. modul yang ada di LMS itu loh. Itu rumah tangga kita itu. Ya, kita kuasai dulu itu. Totally 100%, ya. Jangan parsial. 100% total sikat. Setelah itu baru kita mainkan lagi yang lain-lainnya. Ya. Banyak yang lainnya, banyak, yakin saya. Saya dari diskusi bapak-bapak di dalam diskusi grup itu, saya baca, wah ini teman-teman guru ini, saya bangga ini. Ya, saya senang Pak. Ya, sehingga ya kita juga kadang-kadang memberikan karena kita senang, terus terang aja ya, saya ulangi nih. Ini perlu, barangkali bapak-bapak dan ibu perlu. Kalau bapak dan ibu bisa saya bayangkan Pak, saya punya indera ke-8. Saya bisa bayangkan bapak menjawab LK. Asal-asalan, oh kita juga nilainya asal-asalan pasti itu. Ya, tapi kalau bapak serius, ya, bapak browsing dari internet silahkan, kemudian opini bapak ada di situ, gambarnya ada di situ, bagus dibikin, must be 100% nilainya, 100, tidak masalah. Tetapi kalau kayak asal-asalan gitu loh Pak, gambarnya nggak ada, hanya 3 baris, itu pun hasil browsing, bukan hasil uraian sendiri gitu ya. Nah, ini saya ingatkan teman-teman saya semua itu ada di situ Pak, apalagi di diskusinya Bapak, saya lihat dia hebat-hebat kok. Kenapa di LK nggak hebat gitu ya? Ini kebalik-balik nih. Jadi di diskusi itu pas saya buka, wah mantap, saya senang benar. Sungguh ini bukan apa-apa nih. Saya senang melihat tanggapan-tanggapan teman-teman saya di diskusi, ya memperlihatkan kualitas guru-guru otomotif TKR hebat pada saat ini. Tetapi begitu LK-nya saya buka, loh kenapa yang melempem masih ada yang melempem gitu ya? Mestinya nggak begitu. Jadi kita mengharapkan karena efek dari LK itu kan ada nanti Pak di ujian akhir. Penentuan nilai akhir itu ada post-test nanti, ya ujian akhir, pasti ada presentasi dari LK. Marilah sungguh-sungguh LK itu masih bebas Bapak. Kalau nanti ujian akhir Pak, Ibu Neti tidak akan memberi kesempatan Bapak lagi membuka-buka yang lain itu. Udah dihitung waktunya itu Pak. Bapak menjawab, bisa Bapak menjawab. Tidak sempat Bapak membuka kiri kanan itu, percaya sama saya. Ya, jadi sudah dihitung waktunya pas Bapak menjawab itu. Begitu buka nanti pasti lewat. Bapak nggak bisa menjawab sampai 5-10 soal, wah udah repot. Nah oleh karena itu apa? Mari Bapak tabunglah. Bapak tabung nilai melalui LK, melalui belajar tiap hari 2 jam, ya kan, melalui diskusi, tabung di situ Pak, supaya nanti tembakannya bagus di nilai akhir gitu. Oke, itu aja dari saya Pak Yunus. Sedikit ke teman-teman ini, nanti mungkin ada dari Bapak tambahan materi Pak Yunus, silakan. Nggak apa-apa Pak, kita sharing aja Komandan. Dan teman-teman kita ini nanti kita buka forum diskusi.
barangkali ada yang perlu kita diskusikan, tetapi permintaan saya kalau bisa tidak keluar dari konteks. Saya termasuk orang yang agak teratur aja sedikit ya. Kalau bicara A di A dulu lah, jangan sebentar di A, sebentar di Z, sebentar di H. A dulu lah, ada A besar, ada A kecil. Ya Pak siapa namanya ini? Pak Asad. Kalau Bapak waktu SD bernyanyi-nyanyi A perutnya besar kan gitu ya. Jadi habisin dulu KP. Ini kegiatan pembelajaran 3 ini totali habiskan oleh kita, baru nanti bermain di tempat lain. Dan kita minta tolong teman-teman saya ini, ya di dalam forum diskusi nanti kita diskusi, dialog, tanya jawab, tolong teman-teman yang hadir ini jangan malu-malu bertanya. Ya kalau memang belum, kalau Bapak dan Ibu masih pemula, kesempatanlah di sekitar bermain. Ya Bapak dan Ibu bertanya tanpa melihat langsung mukanya Pak Yunus dan Abigail. Karena saya yakin kalau kita bertemu muka langsung, Bapak agak segan juga bertanya. Takut lihat kumis kan itu. Kalau ini kan lewat daring, tanya saja, bebas saja, oke? Baik, itu aja Pak, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Yunus. Barangkali ada materi mau disampaikan dan selanjutnya nanti juga kita bisa sharing materi yang lain. Yang sesuai ya dengan konteks itu. Monggo Pak, terima kasih. Oke, ya terima kasih banyak Pak Abigail. Kita kasih aplaus dulu di tempat kita masing-masing biar tidak kedengaran. Saya pikir pemaparan hari ini sesuai dengan modul kita, berarti selesai sudah itu. Artinya kalau dilihat dari sisi modul aja, cuma apa namanya, satu item yang kita bahas itu punya keterkaitan yang banyak dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang berkaitan langsung dengan topik tersebut. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, mungkin pada pagi hari ini sebelum kita masuk di forum diskusi, saya sebenarnya ada menyiapkan materi juga, ada PowerPoint. Cuma mungkin apa-apa nanti saya paparkan di hari Kamis saja tanggal 4. Kita fokus ke apa yang disampaikan hari ini. Sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan begini. Kalau kita lihat modul kita, ya, maka KD pengetahuannya itu, ya, saya pakai bahasa kurikulum 2013 ya. KD pengetahuannya itu ada di KP1, KP2, KP3, di dasar-dasar EPI, kemudian komponen EPI, kemudian cara kerja EPI. Nah, kalau kita sudah pindah ke KP4 seterusnya itu nanti sudah masuk di pemeliharaan sensor. Habis itu pemeliharaan aktuator. Habis itu nanti KP6 itu pemeliharaan ECU dan pengujiannya. Cuman saya mau katakan begini, kalau kita belum paham betul di KP1, 2, 3, nah agak rancu kalau kita langsung masuk di KP4. Yang saya mau katakan, mengulang apa yang disampaikan Pak Abigail tadi, mari kita kuasai betul secara total KP1, KP2, KP3. Dan saya yakin melalui media yang sudah disiapkan, baik login secara langsung minimal 2 jam per hari, kemudian ada forum diskusi, kemudian ada LK, tugas LK, kemudian mentoring seperti ini. Saya yakin kalau kita ikuti dengan baik, maka KD pengetahuannya ini pasti tercapai. Dan saya meyakini juga Bapak Ibu nanti pada saat melakukan ujian di sesi akhir dari diklat ini tidak akan ada masalah. Ya, itu sebabnya saya berharap mari kita ikuti semua 4 item itu supaya maksimal kita. Karena kalau KD keterampilannya, saya mohon maaf saya pakai bahasa kurikulum 2013 ya. KD keterampilannya itu bisa tidak kita lakukan secara moda daring begini? Bisa, tapi nanti juga semua penyampaiannya narasi aja. Bagaimana memeriksa sensor ini? Kita menceritakan. Nah, kalau keterampilan itu yang ideal itu kita bertemu muka,
ada objeknya, ada kendaraannya, ada alatnya, kita praktekkan. Nah, keterampilan seharusnya begitu. Tapi karena ini kita moda daring, itu agak sulit tercapai. Nah, sekalipun nanti ada yang bertanya, ya kita juga menjawabnya narasi aja. Narasi ini apakah menjamin sudah dipahami atau tidak, kan agak sulit kalau di keterampilan. Nah, di keterampilan itu kan kita nanti kalau memeriksa hasil kerja, lembar kerja siswa kita itu kita cuma lihat dia bisa laksanakan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya sampaikan, mari kita pahami betul dengan baik KP1, KP2, KP3 supaya sasaran dari diklat ini kita bisa capai secara bersama-sama. Dan saya yakin juga nanti kan Bapak Ibu itu, saya tidak tahu ini, saya lihat masih ada yang generasi milenial ini, mungkin ada yang belum sertifikasi. Biasanya sertifikasi itu didasarkan pada hasil UKG. Hasil UKG ini pasti ada di KP awal ini. Nah, mungkin seperti itu penyampaian saya. Yang berikut saya masuk ke menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Abigail tadi. Walaupun saya tidak tayangkan slide-nya, saya mengulangi begini. Kalau kita mau bicara prinsip kerja EPI ini, maka tidak bisa kita terlepas dari 3 kelompok besar yang sudah dipaparkan tadi itu. Ada sistem kontrolnya, kemudian ada fuel systemnya sendiri, kemudian air induction systemnya. 3 komponen, bahasanya Abigail tadi itu 3 kamar itu masing-masing. Kemudian ketika disatukan dari 3 variabel itu, 3 komponen itu menjadilah sebuah yang kita sebut sebagai cara kerja sistem. Nah, untuk sampai ke sana berarti mau tidak mau kita harus kuasai dulu dasar-dasar EPI. Kita harus tahu juga komponen minimal. Kita harus mencari secara detail bagaimana prinsip kerja setiap sensor-sensor itu. Nah, walaupun di dalam modul kita kadang-kadang juga ada yang informasi yang masih kurang. Saya gabungkan aja ini. Saya lupa di kelas ini atau kelas yang di sebelah. Ada yang menyampaikan begini. Begitu saya login di LK, mungkin perasaannya 1 jam 2 jam. Begitu dia cek dia punya waktu login kok cuma sekian menit. Saya menyampaikan saya juga mengalami hal yang sama. Cuma setelah saya pelajari apa sebenarnya yang terjadi, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya buka modul, saya temukan satu topik, ada informasi yang kurang saya dapat, maka saya akan browsing. Saya suka cari jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik yang ada di modul kita. Nah, begitu saya browsing, rupanya mungkin yang terbaca itu bukan di LMS-nya. Jadi waktu kita membrowsing di materi yang lain, nah rupanya dia tidak terbaca di LMS. Tapi ini ya dugaan saja, karena saya juga mengalami hal yang sama. Tapi bagi saya, ya pada intinya kan kita sudah masuk login dan nilai yang ada di sana sebenarnya kemauan kita untuk mendalami modul kita yang ada di LMS. Nah, mungkin ini penyampaian tambahan dari saya untuk mungkin materi yang saya siapkan nanti hari Kamis baru saya paparkan, karena waktu jalan terus. Alangkah bagusnya kita dalami apa yang sudah dipaparkan Pak Abigail hari ini dengan sangat baik. Saya pikir luar biasa, sudah komplit itu. Kalau itu kita bisa tangkap dengan baik, saya pikir sudah modal yang sangat cukup bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas Bapak Ibu di sekolah masing-masing, di daerah masing-masing. Dan saya pikir, ya saya tetap memandangnya kegiatan itu adalah kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kegiatan yang membantu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua untuk menjalankan tugas lebih baik lagi. Saya akan buka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita masuk di babak diskusi tanya jawab, kita sharing aja. Cuman sekali lagi saya ingatkan, alangkah bagusnya kalau pertanyaan itu sesuai dengan konteks
materi kita pada siang hari ini ya. Nah, walaupun kadang-kadang kalau sudah tersampaikan itu biasa sebenarnya kalau kita perhatikan itu sudah masuk di KPK selanjutnya. Cuma kalau sudah tersampaikan tetap biasa kami berusaha memberikan jawaban, tapi supaya ini bisa saling menguatkan apa yang dipaparkan hari ini, saya minta kepada Bapak Ibu supaya kalau bisa dan kalau bisa pertanyaannya itu sesuai dengan konteks supaya kita bisa terfokus sesuai dengan konteks KP kita yang sedang kita paparkan pada siang hari ini. Dengan demikian saya persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ada pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaan, dan saya ulangi lagi, ini satu pertanyaan dari peserta merupakan pertanyaan dari kita semua. Itu pun nanti jawabannya kami berharap jawaban ini adalah jawaban untuk menambah wawasan kita bagi semua kelas C ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian teknisnya jangan lupa nanti kalau mau bertanya, videonya diaktifkan, atau termasuk mic-nya, supaya yang bertanya itu bisa kami lihat, bisa peserta yang lain juga bisa melihat. Demikian pengantar dari saya. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Saya Iman, Pak, Pak Iwan ya? dari SMK Negeri Raja Pola, Pak, Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Mohon maaf dengan ini yang muncul ini. Ya, ini Halo. Ya, silakan Pak. Ini LMS tolong dulu lah, ini suaranya ehonya tinggi sekali nih. Tolonglah LMS mesin tuh. ini Pak, saya ada satu pertanyaan. Oh ya, mantap. Pak, mohon maaf sebelumnya mic-nya dimatikan yang lain, Pak. Tentang konstruksi dasar FI. Mohon maaf Pak Iman, tahan dulu. Bapak Ibu, kalau ada peserta yang mau bertanya, yang lain mic-nya di off. Correction deficit. Mohon maaf Pak Imam, bisa diulang? Tadi kurang jelas. Halo? Halo? Oh, gangguan ya? Halo Pak Imam? Pak Imam hilang ya? Halo? Kayaknya Pak Imam itu ada gangguan. Ya, Sinyalnya Pak. Pak Iman? Silakan. Begini, untuk menghemat waktu, Pak Imam ada gangguan. halo. Halo ya? Halo, Ya, dengan siapa ini? Halo? Silakan. Waalaikum. Waalaikumsalam. Pak Sunadi. Pak Sunadi ya? Dari SMK Negeri 3 Gorontalo. Kusnadi. Pak Sunadi dari SMK Negeri 3 Gorontalo. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih pada Pak Abigain dan Pak Yunus, kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati seluruh Indonesia. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya saya secara pribadi ini sangat awam dengan materi tentang sistem
pertama. Kedua, setelah saya mengikuti materi dari awal sampai Kamis, terima kasih, sangat apresiasi. Dan andaikan dulu materi ini kan mungkin jika kita di sekolah di muka siswa, dengan kata lain hanya sekedar untuk menggugurkan jam kerja barangkali. Demikian. Nyimak apa yang disampaikan oleh Pak Abigain, saya mungkin mau bertanya tentang air induction system. Kalau tidak salah, ada 3 sensor ya Pak di situ, kalau tidak salah, yang biasa dikaitkan dengan air induction system itu. Yang pertama adalah sensor temperatur udara atau biasa disebut dengan intake air temperature sensor, kemudian sensor aliran udara atau biasa juga disebut dengan airflow sensor, kemudian ada juga sensor kevakuman atau manifold absolute sensor. Pertanyaannya sederhana Pak, begini. Apa maksud dan tujuan ketiga sensor udara tersebut? Ya, kenapa bukan cuma hanya satu sensor saja, sensor ada sensor untuk temperaturnya, ada alirannya, ada kevakumannya Pak. Apa maksud dan tujuannya barangkali Pak? Itu pertanyaan sederhananya Pak. Demikian, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ada banyak informasi dan pengetahuan yang kami bisa dapatkan dalam pembelajaran sekalipun moda daring ini. Dan sekali lagi Pak, kami sangat bersyukur walaupun sebetulnya saya sudah hampir 10 tahun belum pernah dipanggil ikut diklat di Bandung, tapi lumayan Pak untuk pertemuan kali ini sangat berterima kasih. Tampaknya dengan sistem EP yang selama ini kami sekedar untuk tampil di muka kelas sebagaimana saya katakan tadi, ya hanya untuk menggugurkan kewajiban tugas barangkali Pak. Terima kasih sekali lagi dari saya. Salam untuk seluruh teman-teman, Bapak Ibu seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih banyak Pak Kusnadi dari SMK 3 Gorontalo. Begini, pertanyaannya Pak Kusnadi ini sebenarnya materi yang saya siapkan persis dengan yang ditanyakan Pak Kusnadi ini. Malah saya cari referensi yang lain, saya mencari coba mengambil basic yang mendukung dari termodinamika itu. Kalau memang mau dijawab hari ini boleh, atau mau menunggu hari Kamis, atau bagaimana kira-kira Pak Abigainnya? Jawab aja sedikit, Bos. Tambah sedikit aja ya? Iya, sedikit aja jawab dulu. Supaya senang Pak Kusnadi. Oh, ya. Pak Kusnadi, sebentar Pak Junus. Pak Kusnadi. Siap Pak. Silakan. Masih monitor ya Pak Kus? Masih Pak, masih. Nah, Bapak asli Gorontalo atau dari Bandung? Namanya kok Kusnadi? Asli Sulawesi Selatan Pak, Makassar. Kenapa ambil nama Jawa Barat? Harus kembali Bapak ke Jawa Barat ya, sering-sering ke sini ya. Insya Allah Pak. Oke. Oke Pak Junus, monggo Pak Junus. Dijawab aja secara singkat barangkali Pak. Ya, saya akan sampaikan secara singkat. Anggap aja ini bocoran nanti selanjutnya. Ya, betul. Kenapa saya menambahkan materi ini? Karena saya menyimak di diskusi Bapak Ibu sekalian. Sudah dijawab, tapi sepertinya ya tidak tuntas 100%. Sehingga saya menyampaikan ke Pak Abigain, saya akan hari nanti ke depannya Pikon sepertinya harus tambahkan materi ini. Karena memang itu jadi pertanyaan. Betul sekali yang disampaikan Pak Kusnadi tadi itu, yang berkaitan dengan air induction system itu ada tiga sensor itu. Ada 3 sensor. Pertama IAT, cara kerjanya kalau tidak salah saya sudah paparkan dulu. Yang kedua, airflow meter itu atau map-nya itu sudah dipaparkan juga minggu lalu itu. Sudah. Yang belum dia barangkali memang disentuh itu yang berkaitan dengan map sensor.
manifold sudut sensor itu. Nah, sebenarnya bisa kelihatan kalau Bapak Ibu coba perhatikan ada yang tipe F itu, kan ada yang masih dikontrol secara mekanik itu, baru muncul yang tipe L dengan tipe D. Betul ya? Nah, dari tipe L itu ya ada, itu yang dikontrol masuk, yang dikontrol itu adalah tentu temperatur udaranya dengan IAT sensor. Yang kedua lagi ada measuring plate-nya yang mengukur jumlah udara. Atau maaf, ini agak sulit menyebutnya nih, karena satu berakhiran huruf F, satu berakhiran huruf P. Nah, kita ini timur, jadi kadang agak sulit. Seharusnya ditampilkan. Jadi maaf, atau saya sebut aja kepanjangannya lah ya. Mass airflow, atau ada yang menyebutnya airflow meter, ada kadang-kadang seperti itu di bahasa di referensi kita seperti itu. Itu adalah mendeteksi jumlah udara yang masuk. Tipe ini adalah tipe L. Coba perhatikan posisi sensornya di mana. Pasti itu letaknya itu sebelum saya hujan lagi. Sebelum hotel. Posisinya itu ada di sebelum throttle valve itu. Dipastikan itu. Yang kedua, ciri-cirinya biasa digabung itu bukan biasa. Umumnya digabung itu antara map sensornya dengan IAT sensornya itu satu tempat. Yang kedua adalah map atau absolute sensor. Nah, ini adalah kategori D. Nah, posisi sensornya itu Bapak Ibu perhatikan. Nah, gambar-gambar itu kan harus dibaca dengan seksama. Coba perhatikan kalau Bapak Ibu tempat masing-masing, perhatikan ya posisi sensornya itu. Peta posisi sensor untuk map sensor ini pasti setelah throttle valve. Kenapa seperti itu? Karena yang dideteksi adalah tingkat kevakuman yang ada di dalam intake manifold. Tapi saya mau pastikan begini, dari airflow meter, kita juga nanti akan memberikan informasi dengan metode yang seperti yang tadi saya jelaskan, coba sekian jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Yang tipe satunya lagi, pada dasarnya dia menyampaikan variabel yang diambil adalah tekanannya. Nah, itu yang saya terus terang modul di pemaparan saya itu saya ambil sedikit dari termodinamika. Udara itu bisa dianalisis berdasarkan persamaan gas ideal. Saya buka ya persamaan gas ideal di sana, menganalisis tentang hubungan dari tekanan, volume, dan temperatur. Nah, dari itu nanti bisa kelihatan. Tapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu sekalian, dari jumlah udara yang masuk, kalau kita kaitkan dengan bagian tadi, basic itu. Itu salah satu kontrolan secara basic jumlah udara yang masuk. Plus tadi dari yang RPM itu. Kalau yang lain itu kan koreksi tambahan. Mungkin penyampaian seperti ini saya nanti Kamis nanti saya sajikan Pak Kusnadi dengan Bapak Ibu sekalian semuanya. Untuk lebih kurangnya saya serahkan Pak kalau ada yang menambahkan. Silakan Pak. Oke Pak, baik Pak Junus. Jadi udah benar yang dikatakan Pak Junus itu. Jadi pertanyaan Pak Kusnadi ini kelihatannya Pak Kusnadi masih monitor ya. Dan jangan udah pergi dia, Pak Kus. Masih Pak, masih. Jangan pergi dulu ke belakang, sebentar lagi ke belakang. Jadi, ada Pak. Ya, kelihatannya Siap. Pak Junus, kalau saya lihat ya pertanyaan Pak Kusnadi ini dia udah tahu, kan dia baca juga di modul itu, cuman dia mau menguatkan, mumpung Bu Neti mendengar gitu ya, bahwa dia sudah lama mendaftar ke Bandung tapi nggak dipanggil-panggil. Namanya aja udah Kusnadi tapi kok nggak dipanggil gitu loh. Jadi mungkin jadi jelas saya pikir Pak Kus, jadi yang dikatakan oleh Pak Yunus tadi, silakan baca di modul itu, sebenarnya itu sesuai dengan tipe-tipenya saja Pak Kusnadia, tapi yang jelas yakin saya Bu Neti sudah, atau petugas dari LMS kita sudah mencatat nama Bapak ini Kusnadi ini ya,
Ya memakai nama Jawa Barat supaya nanti sering ke Bandung lah. Mungkin Pak Yunus mungkin ya buka lagi termen yang lain Pak. Saya pikir sudah jelas yang Bapak katakan ini. Termen berikutnya aja Pak Yunus. Ayo Pak, silakan yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo Pak Yunus, itu yang ada yang mau bertanya Pak. Assalamualaikum. Ayo Pak, siapa Pak? Halo, assalamualaikum Pak. Pak Wakib Pak, Kak Wakib. Siapa Iya. Pak? Pak Kak Wakib Pak Wakib dari SMK 2 Paguyaman, Gorontalo lagi Pak. Wah, mantap Gorontalo. Perlu ke sana Pak Yunus, ke Gorontalo jalan-jalan dulu. Silakan Pak Yunus. Ayo Pak. Itu Pak Kawaki itu. Iya. Ini yang saya mau tanyakan, kebetulan kemarin sempat juga tanya di grup di WA. Kemarin kebetulan habis servis Pak. Ya, habis servis Nissan Grand Livina 2012. Nah, itu setelah saya kasih throttle sama manifold ya Pak. Itu setelah servis lumayan Pak, bisa jalan, bisa pulang dia yang punya mobil. Nah, setelah dia di perjalanan katanya gasnya itu besar. Nah, gitu Pak. Setelah saya periksa lagi, saya kasih bersih lagi, tetap Pak terjadi permasalahan di situ di throttle-nya tuh kayak pembesaran gasnya itu Pak. Halo? Ya, terus. Itu Pak Yunus. Nah, setelah itu sempat saya cek lagi Pak di throttle-nya itu saya buka. Yang saya mau tanyakan, apakah setelan dari throttle itu kalau dia netral, dia itu sejajar gitu Pak. Sejajar, tidak ada renggangan atau apa gitu Pak. Itu saja yang saya tanyakan Pak. Karena waktu di sensor, halo? Ya udah, itu aja. Apa lagi Pak? Ada lagi? Enggak, kebetulan setelah saya sensor juga memang terjadi kesalahan di situ Pak, di throttle-nya. Ya. Setelah saya scan, ya terima kasih. Ya. Jadi gini, nanti tambah ya Pak Yunus. Error lah. Pak Yunus mungkin ada gangguan ini juga jaringannya. Oke Pak ya. Pak Kawaki ya. Pak Kawaki, jadi gini. Kalau RPM naik, ini ya, jadi kita makanya kuasai dulu per komponen itu. Udah benar Bapak, jalur Bapak itu udah betul. Jadi artinya jalurnya Bapak kita ini di mana permainannya, karena awalnya Bapak buka throttle, Bapak bersihkan ya. Iya, bersihkan. Throttle bersihkan, kemudian pasang kembali, ternyata dia ada masalah di jalan ya kan, naik gasnya ya kan gitu ya, RPM-nya naik gitu ya. Ada gangguan Pak Kawa? Kedengaran Pak Kawa? Ya, dengar Pak, dengar. Dengar, oke. Kadang-kadang hilang ya. Itu akibat jaringan lah ya, jaringannya. Ya, jadi sudah benar jalur Bapak, cuman begini. Kalau bisa nggak apa-apa. Ini pertanyaan bagus juga sih, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi artinya ini ada kaitannya juga ke komponen. Jadi betul-betul kita lari ke komponen. Apa yang menyebabkan RPM ini naik? Pasti RPM ini naik akibat apa? Akibat kontrol udara yang dikasih ke ECU, Pak. Jadi udara yang dikontrol ke ECU itu melebihi spek ideal, low speed. Akhirnya ECU memerintahkan injektor memberikan bahan bakar lebih, gitu ya. Nah akibatnya apa? RPM naik, gitu ya. Nah ini persoalan di mana? Udah pasti kepada saluran udaranya. Saluran udaranya bisa di mana? Bisa di air pelletnya kalau punya air pelletnya. Kalau tidak di idle speednya, oke, adjusting idle speed, atau di throttle, bukan throttle itu Pak. Nah makanya sebetulnya
apabila kita melakukan servis EP, ini tolong ini teman-teman, jika memang kita belum betul-betul paham tentang karakter engine yang kita hadapi ini, manual must be Pak, manual. Tidak boleh melakukan servis mobil-mobil high-tech ya tanpa manual. Jadi di manual nanti Pak akan diberikan berapa bukaan throttle itu yang ditanyakan oleh Pak Kawak ini. Sekian berapa derajat pembukaannya ya supaya mendapatkan RPM yang pasti Pak, yang pasti untuk semua ini pertanyaan Pak Kawak ini pasti untuk semua ini. Jika RPM naik sudah pasti udara yang masuk banyak. Udah pasti itu. Jadi udara yang lolos masuk ke intake chamber, ke intake manifold, masuk ke dalam silinder Pak, ya melampaui limit yang ditentukan. Kenapa? Kok udara yang patokannya? Karena udara kan banyak mengalir nih. Sensor mengatakan ke EP, kami banyak nih udara. Maka EP perintahkan injektor agak lama gitu loh. Lama membukanya supaya bahan bakar juga banyak. Bahan bakar banyak mengimbangi udara, maka pembakaran pun terjadi. Pembakaran ini mengakibatkan RPM-nya lebih gitu loh bos. Ya ini jadi kalau kita melakukan troubleshooting and diagnosis, ya troubleshooting dan diagnosis Pak seperti itu. Jangan troubleshooting dan diagnosis ujuk-ujuk kemana gitu, jangan Pak. Jadi karena semua itu power, kan ada kadang-kadang begini Pak, engine itu misalnya contoh lah, jika misalnya air temperatur sensornya terganggu, apa yang terjadi? Power loss, boros bahan bakar. Salah itu. Langsung disalahkan itu Pak. Mestinya nggak begitu, tidak terkontrol udara masuk ke dalam intake chamber. Akibat tidak terkontrol, maka bahan bakar pun tidak terkontrol. Masuk ke injektor, akibatnya apa? RPM tidak stabil, bahan bakar boros atau tidak, begitu. Itu yang benar Pak, cara menganalisis gitu. Jadi Bapak udah betul, hanya persoalannya Pak Kawaki kalau berapa bukan throttle-nya tentunya harus kita pergi ke manual Pak. Jadi ke manual buku, makanya selalu saya katakan ke teman-teman guru kalau datang diklat ke Bandung, jangan pernah bicara angka. Kalau bicara angka, katakan di awal misalnya mobil Toyota ini. Karena kalau bicara angka Pak, ini yang bikin anak-anak kita loss. Ingat dulu Pak ya, ingat dulu selalu guru mengajar, saya nggak pernah itu. Setelah katuk masuk 0,20 mm pakai puller lagi bukan filler Pak, puller katanya. Puller itu kan beda sama filler. Ya jadi nggak boleh setelah celah katup menggunakan filler gauge sesuai dengan spek engine yang Anda hadapi. Itu Pak yang ditekankan ke siswa. Karena siswa itu begitu dikatakan oleh gurunya Pak, itu nempel di otaknya itu. Karena apa yang dikatakan gurunya itu yang terbenar menurut dia gitu loh. Jadi kalau kita sesatkan dia sesat itu. Ya. Nah jadi saya senang ini pertanyaan Bapak ini bagus nih Pak Kawaki ya. Teruskan Pak pengalaman itu, tetapi kalau bisa Pak, Bapak akan membuka melayani servis juga, bagus SMK kita, silakan. Cicip bakteri ada wadahnya. Tapi tolong Bapak juga berkomunikasi atau membrowsing di internet manual-manual jenis-jenis kendaraan yang banyak digunakan di sana Pak. Kita tidak bisa menyervis kendaraan high-tech tanpa manual. Ini saya beritahu kepada teman-teman semua nih. Ya. Kemudian Pak Kusnadi juga tadi sama-sama Gorontalo berdua ini Pak Yunus. Ya merendah beliau itu tadi Kusnadi itu ya. Jadi dia bilang menggugurkan tugas ya. Kalau bisa ke depan tidak lagi ya, tidak menggugurkan tugas, saya yakinlah teman-teman ini ya. Jadi saya lihat ini gayanya bagus ini Pak Kawaki di sekolah ini Pak Kawaki. Bapak di sekolah? Pak lagi di sekolah, lagi ada rapat. Iya, salam ya, salam sama Bapak Kepala Sekolah ya. Iya, terima kasih. Teman-teman semua di sana. Jadi saya sekali lagi adalah itu aja dari saya, mungkin Pak Yunus nambahin. Yang penting untuk teman-teman semua pertanyaan Pak Kawaki ini bagus nih. Boleh kita melakukan servis Pak, tapi tolong tidak abu nawas gitu ya. Jadi tolong jangan main tebak-tebak. Kalau di high-tech engine, jangan coba-coba melakukan servis tanpa manual. Ya. Lain hal kalau memang
Bapak sudah terbiasa dengan merek itu, ya pernah pengalaman di merek itu terus-menerus, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak, jangan Pak. Manual akan menuntut kita berapa angka spek yang akan muncul, supaya kita nanti menentukan engine ini normal atau tidak normal. Mungkin itu Pak Kawaki. Maka mana Pak Yunus? Sudah bagus belum jaringannya Pak Yunus? Gak kedengaran bos. Pak Yunus gak kedengaran. Halo? Ada kedengaran. Monitor? Kedengaran ya, siap. Ya, mohon maaf, sebenarnya suara dari Pak Kusnadi tadi, termasuk Pak Kawakib ini saya dengarnya sepintas-sepintas. Cuma saya berusaha mengambil poin yang ini, jadi mungkin hanya kalau menyampaikan barangkali menanggapi kurang pas. Agak, kalau pakai ini jelas, cuma dari kedengaran lagi suaranya, tapi tidak apa-apa. Baik, ya. Pertama, sebelum saya pikir saya sangat setuju 100% apa yang disampaikan Pak Abigail. Pasti lari ke situ itu memang. Tidak bisa. Jadi betul sekali bahwa kita akan analisa itu mulai dari komponen dan sistem. Kalau kita pahami itu ada kejadian pasti bisa diamati. Tapi sebelum ke situ, saya mengulangi yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, begitu portal untuk guru penggerak dibuka, saya berharap ini Pak Kusnadi dengan Pak Kawakib ini nanti dari Gorontalo yang pertama mendaftar. Jadi kalau kita ke Gorontalo itu langsung ketemu guru penggerak dari yang cikal bakalnya dari kelas C. Nah, Amin, amin. begitu. Amin. Kayaknya ini Pak Kawaki ini. Termasuk Pak Kawaki, Pak Yunus, kalau Pak Kawaki kayaknya kelihatan mukanya, boleh mantap ini, kelihatannya bagus ini auranya. Cuman Pak Kusnadi hilang itu mukanya, nggak dikasih mukanya sama dia. Oh, Pak Kusnadi kayaknya ini generasi milenial ini. Pakai HP dia. Iya. Saya pikir cukup yang dari Pak Abigail, Pak Kawakib ya. Kalau saya menyampaikan juga kurang lebih seperti itu, karena memang pasti di situ. Kalau cuma mohon maaf, ini Pak Kawakib yang menanyakan hal ini di forum diskusi ya? Iya. Iya Pak, iya kemarin saya tanya, iya. Betul. Kemarin saya di kalau teman-teman ya Pak Kawakib, siapa Pak. itu ibu guru, siapa itu yang di belakangmu itu lewat barusan ibu guru. Ibu guru itu panggil dulu, kenalan sama kita dulu. Wah, ini Pak Kawakib ini. Jangan lewat di belakang berapa. Pak Abigail lihat itu kalau datang kelihatan itu. Bagus, salamnya untuk ibu yang lewat di belakang barusan itu ya. Iya. Lagi rapat, Pak. Oh, lagi rapat. Iya. Baik. Suara saya bisa dimonitor ya? Terima kasih Pak Abigail. Bisa? Iya, Pak. Dengar. Suara saya bisa dimonitor? Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Iya, saya memang sudah temukan di forum diskusi pertanyaan ini. Itu sebabnya nanti ke depan mungkin kita coba akan tampilkan lagi materi, karena ada kan bahasanya begitu bahasa berdasar teoretiknya berdasarkan modul kita, begitu throttle pump ditutup, nah berarti kan tidak ada udara yang masuk itu. Tapi katanya begitu udah pakai alat, kenapa ada terbuka sekian persen atau sekian derajat. Nah, saya lupa tuh di forum diskusinya di bahasanya seperti itu. Saya pikir penjelasan untuk yang ditanyakan Pak Kawakib itu sudah clear dari Pak Abigail, tapi mungkin ada nanti yang mungkin perlu penekanan masalah air valve dengan ISC, Ideal Speed Control itu. Kalau tidak salah ada beberapa peserta, ada beberapa Bapak Ibu guru yang bertanya dan sudah ditanggapi, mungkin perlu penekanan. Nanti masih banyak waktu kita ke depan. Nanti kita fleksibel saja, mana yang kira-kira masih menggantung, nanti kita tuntaskan. Pada dasarnya saya lupa di pikon keberapa itu saya ada pertanyaan yang saya gantung di situ di grafiknya. Saya katakan kenapa begitu di nol ini dia punya tegangannya masuk ke ECU tidak nol juga, tapi langsung ada nilainya. Nah, sampai saat ini belum ada yang kirim jawaban ke saya. Tiba-tiba di forum diskusi ada muncul pertanyaan ini. Pertanyaan itu berkaitan. Nanti kita ada waktu kita mungkin perjelas di air valve-nya itu dengan ISC ya. Mungkin itu dari tambahan dari saya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu guru yang masih ada waktu. Silakan.
Halo. Mungkin Pak Ah, ya, kalau bisa Iman katanya, Ibu. Samsudin, Pak Iman Oh, iya. Samsudin yang tadi mau bertanya, mungkin sekarang sudah tersambung. Oh iya Bu Neti, betul. Oh, silakan. Pak Imam Samsudin, Iya, Pak. halo. Pak Imam Selamat Samsudin. pagi Pak Yunus sama Pak Abiken. Selamat pagi Pak Imam. Iya, saya Iman dari SMK Negeri Raja Pola, Wih, Raja Pola Tasikmalaya, ya. Pak. Iya, Ibu siapa itu? kedua Guru kalinya otomotif? nih, Pak. Pak Imam, Iya, Pak. ada ibu guru yang suka naik motor besar itu, motor gede, siapa namanya? Ibu Milda, Ah. Pak. Bilang Ibu Milda dulu, salam dari Pak Kumis, Abigail bilang ya. Insya Allah saya akan sampaikan, Pak. Jangan lupa kalau Iya, datang ke Bu Milda. kalau Karena nggak datang ke pakai Lewi motor Gajah, lagi. kalau pulang ke Lewi Gajah jangan suka harus bawa oleh-oleh bilang. Oh, Oke, siap. silakan, Pak Nanti Imam. saya sampaikan, Pak. Oke Pak Imam, ayo. Iya, ini Pak, saya mau bertanya ke Pak Abigen atau Pak Yunus ini Pak, mengenai pembagian cara kerja EPI berdasarkan basic fuel injection device dan correction device. Itu mohon penjelasannya Pak. Oke. Itu aja. Silakan Pak Yunus. Ya itu aja Pak. Itu aja. Terima kasih Pak sebelumnya. Pak Imam. Halo. Pak. Halo Pak. Ya Pak Yunus ya. Masih ada Pak Imam? Suaranya putus-putus di saya. Sudah cukup? Cukup Pak. Cukup. Oke, saya share ini Pak Yunus. Oh ya, mungkin langsung aja Pak Begain, kalau tidak salah tadi di akhir-akhir pemaparan Bapak itu menampilkan yang itu. Ya, saya share. Ini share konten kenapa ya Bu Net? Share konten share konten. Nggak aktif ini. Share kontennya tolong. Saya mau tampilkan slide. Sebentar.